Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading gold atau emas ya di MetaTrader 4 ya. Kita lihat di sini marketnya di chart. Aduh, dia udah naik duluan lagi guys. Ini kita mau posisi buy di sini, cuma udah naik duluan dia. Nih, tadi tunggu ini dia naik nih. Kalau dia ke bawah ya. Pas di garis ini, kalau kayak gini gue nggak berani open posisi buy karena takutnya dia ke bawah dulu. Nanti yang ada lama lagi nunggunya. Ini marketnya juga lagi naik uptrend, kalian bisa lihat sendiri ya tuh. Kita open posisi buy-nya nih mumpung dia lagi di harga terendahnya nih. Cuman ini di sini kurang naik. Wow, dia ke bawah. Ternyata langsung ke bawah dia guys ya. Gue akan open posisi buy di sini. Oke, dia ke bawah lagi nggak ya dia? Kita buy aja langsung sebesar 0,01 lot. Ya, kalian lihat sendiri. Ya. Mudah-mudahan kita profit guys di sini guys. Kita oke. Kalau gue lihat di sini marketnya nih supportnya nih. Tuh supportnya nih. Gue open posisi buy di sini. Kenapa nih? Lihat. Candle merahnya ini pelemah nih. Lalu ngebentuk support ya di sini. Time frame 4 jam sendiri ini lebih kelihatan jelas ya supportnya nih. Ini mudah menyentuh supportnya. Udah di harga terendahnya ya, resistannya ini nggak saling maksudnya saling menembus tuh ya, berarti lebih kuat ke atas dibandingkan di bawah. Dan kita open posisi banyak tepat nih di sini ya, di bawah ini nih, nggak terlalu bawah sih. Kita lihat kalau kita zoom tuh ya, cuman di sini tuh nggak jelas nih candlenya nih, kayak ngebug gitu ya. Beda sama ini kan jelas tuh ya. Ini nggak jelas tuh, lihat deh, tiba-tiba muncul di sini candle dari atas, muncul di sini lalu munculnya di atas. Ini gue nggak bisa baca sama sekali, makanya gue mungkin tradingnya agak sebentar, nggak lama-lama. Kalau dia udah profit udah ini nggak jelas nih, gue nggak tahu momen kuatnya gimana ya, letaknya itu guys yang bikin nggak jelas ya. Yang sebenarnya ini bagus, ini support ini udah saling menyentuh, cuma nggak bisa dibaca aja nih. Ini udah menyentuh ya, sentuh tadi kelihatan ya di 4 jamnya tuh. Oke. 1D-nya gimana? 1D-nya nih juga uptrend. Ternyata di 4 jam ini sama 1D itu searah ya guys, kenaikannya kuat. Tapi di sini ini kuat naik, tapi dia sideways. Kenapa gue bilang sideways? Ini rata. Dia cuma sekitaran di sini doang. Jadi di ke bawah, ke atas ke bawah. Nih, ke atas ke bawah. Jadi di gini doang, nggak nanjak kayak gini ya. Ini kan nanjak nih modelnya nih sebelumnya. Kalau ini enggak nih, ini sideways. Tapi kita tetap pas lah posisi buy di sini nih, di bawah ini. Lumayan ya kan? Oke, nah di 1D-nya kalau di zoom kayak gini guys, tuh merah hijau, jadi nggak bagus sih. Di 1D itu nggak bagus untuk kita open posisi buy. Mungkin 1 jam 4 jam tuh masih mending, masih bagus. Tapi jangan lama-lama karena marketnya juga nggak terlalu jelas juga di sini, ya. Tuh, nah biasanya ini nih kalau udah hijau begini profit nih pasti ini, ya. Tapi dia nunggu ke atas dulu biar profit, ya. Karena kan tadi kita open posisi buy-nya di bawah di merah sini ya. Merah sini. Nah biasa nanti dia kalau ke atas ini kita bakalan profit. Oke, dari informasi candlenya juga pelemahan candle merahnya nih. Ini candle merah pelemahan, sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas. Nah ya, tadi sebenarnya gue mau open posisi buy-nya di bawah sini nih, cuman kayak meragukan. Takutnya ini jadi pembalikan. Ini udah menyentuh resisten area soalnya. Takutnya ini jadi pembalikan untuk dia ke bawah. Makanya gue nunggu konfirmasi, ternyata candle merah pelemahan nih. Yang tadinya dia nembus ke bawah nggak jadi, didorong ke atas ya kan. Tuh kalian lihat sendiri. Sama sih di 4 jamnya juga begitu guys. Di 4 jamnya juga begitu, sama aja. Oke, nanti kita lanjut aja ya pas dia profit. Kita lihat hasilnya aja ya langsung. Oke, di sini udah profit ternyata kita ya di emas. Tuh udah $1. Kalian bisa close atau mau di hold lagi juga silakan ya, setelah kalian. Oke, wah dia turun lagi tuh ya. Tadinya dia udah naik ya, dia malah anjlok ke bawah. Kalau marketnya agresif tuh enak guys. Nah, enaknya gimana ya? Begini guys, cepat naiknya, cepat turunnya juga ya, nggak apa-apa. Kalau kita lihat di sini marketnya ntar. Nah, udah naik lagi tuh ya. $0,73. Oke, 0,75. Kita siap-siap aja di sini ya. Kalau dia $1 lebih baru kita close ya, kalau enggak ya udah kita hold aja dulu. Oke, ini dengan modal kecil ya, gue nggak mau modal yang gede-gede dulu. Oke, kita close with profit.
Langsung cek aja kita marketnya. Di time 1 jamnya sendiri di sini kita lihat ya, dia benar-benar didorong nih sama si support. Dia sebenarnya sih mau ke bawah nih sebenarnya, tapi ada support dan ada resisten. Jadi menurut gue dia masih kuat lah untuk dia naik. Apalagi candle merah ini yang ngebentuk resisten nih. Kalau kalian lihat, ini candle pelemahan, sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas. Ya, jadi kemungkinan masih bisa dia untuk naik. Oke, kita lihat di time frame yang lebih, kita zoom ini. Nah, ini downtrend ke bawah nih guys ya. Tapi sepertinya ini nih mau keluar dari zona pola market ini nih. Jadi pembalikan ya. Lalu di 4 jamnya ini, nah ini supportnya udah kesentuh. Tadinya dia tinggi nih di atas ya, tapi di sini udah anjlok ke bawah pas membentuk support. Nah di sini tapi di 4 jamnya ini nggak jelas ya. Gue juga nggak terlalu tahu nih ini candlenya informasinya apa. Soalnya candle hijaunya ini nggak muncul di pas perpindahannya tepat gitu. Kayak ada box ya atau apa nih, ada box nih di sini. Ya, jadi gue nggak bisa baca sama sekali di situ informasinya bagus apa enggak. Cuman kalau di satu jam ini kan masih mending nih. Yang 1 jam ini masih mending nih, resisten kesentuh. Cuman gue nggak bisa lama-lama juga nih resistennya nih. Ini si candle merah hijau ini ketika menyentuh resisten, dia seperti didorong kuat ke bawah, dan menyentuh support dia juga didorong ke atas ya. Jadi nggak usah lama-lama di sini mah. Kita di satu D-nya sendiri ini masih kemungkinan mau turun sih guys ya, karena belum sampai sini nih. Kalau dia udah sampai sini, nah itu enak kalau kita open posisi buy lagi. Untuk open posisi di sini sebenarnya bisa, tapi terlalu riskan karena nggak ada konfirmasi yang kuat. Lihat resisten dan supportnya banyak banget ya di sini ya. Tuh hati-hati kalian kalau mau trading di sini. Market yang kayak gini ya. Tuh, ini candle merahnya sumbunya lebih panjang di bawah ya. Dia kayak pelemahan. Saya ini belum tahu nih. Nah ini maka muncul candle hijau ini sama juga nih. Ini box nih, ya. Kayak error ya. Jadi kita cuma bisa main di time frame yang lebih kecil, 1 jam. Dan untuk kalian main di 4 jam, gue saranin nanti aja tunggu candle ini nih. Ini kalau ada konfirmasi seperti ini, si support nih membentuk support seperti ini, baru kalian open posisi buy, itu enak, dipastiin profit ya. Tapi lihat resistennya, kalau dekat itu hati-hati, kalau bisa nggak usah dulu, skip. Nah kalau jauh, oke guys aja ya. Oke, dari informasi candlenya ini bagus ya, di 1 jamnya ini emang lagi naik aja. Atau 1 jam, tapi ini masih mau downtrend. Tadi kita open posisi buy ya, naik ya. Jadi gue nanti nunggu lagi ketika nanti muncul candle hijau atau ngebentuk support sinyal kenaikan ya, dan udah berada di harga terendahnya, gue akan open posisi lagi. Untuk saat ini kita nunggu aja, sabar. Kita bisa cobain trading di aset lain ya, kan banyak, ada emas, ada forex ya, ada saham, ada kripto ya. Itu seterah kalian sih, sukanya kalian di mana, trading di A, trading di B atau C. Oke, di sini kayaknya udah ya. Kayaknya ini aja sekilas yang bisa gue kasih tahu kalian nih. Ya, ini acak-acakan sih. Kalau mau jangka panjang ya 1 hari ke atas itu nggak bagus untuk kalian open posisi guys. Kalau bisa janganlah ya. Kalau kalian mau trading 1 hari lebih, trading tuh ya 1 jam boleh. Di atas 4 jam jangan juga ya. Jangan juga. Ini candle hijaunya kalau emang bener begini berarti sumbernya pelemahan. Mau dia downtrend ke bawah. Takut kalian open posisi buy dia malah ke bawah. Babak belur lah kalian. Bukannya profit malah minus yang ada. Oke. Jadi mungkin cukup sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue. Nanti gue masuk ke grup gratis. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari semuanya. Ya, mau trading di aset manapun, investasi di aset manapun. Terima kasih sudah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.